Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya akan coba membahas kembali satu emiten yang masih menurut saya menarik ya. Ya walaupun memang untuk beberapa periode belakangan ini harganya turun terus. Tapi justru disitulah letak menariknya teman-teman, yaitu saham Dimas atau Pura Delta Lestari. Nah kebetulan untuk saham Dimas ini sudah mengeluarkan laporan tahun 2024 annual ya. Sebelumnya di video-video saya belum pernah bahas untuk yang tahunan ya, untuk di masa sendiri 2024. Jadi langsung saja teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas dari sisi fundamental dan juga teknikal secara singkat ya. Bagaimana kondisinya dan apakah bisa menjadi gambaran teman-teman untuk menjadi referensi saja, apakah nanti cocok untuk diinvestasikan gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap disclaimer on. Nah langsung saja teman-teman, untuk emiten Dimas sendiri untuk pendapatan usahanya terlihat meningkat ya, tapi tidak signifikan ya teman-teman. Di sini kita bandingkan 2023 dan 2024. 2023 mencapai 1,9 triliun dan sementara di tahun 2024 mencapai 2 triliun. Ya kurang lebih seratusan miliar, tidak terlalu signifikan sih teman-teman. Nah sehingga untuk laba kotor sendiri ya kurang lebih terpaut seratusan miliar, dan kalau kita lihat secara laba yang dapat diatribusi itu mencapai 1,3, ya tidak jauh beda juga ya dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,2 triliun. Ya kurang lebih ratusan miliar ya. Tapi apapun itu menurut saya pribadi sih lumayan bagus ya, artinya masih ada pertumbuhan walaupun memang tidak growth-nya itu tidak sangat signifikan gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas adanya peningkatan pendapatan core bisnisnya dan juga dari labanya meningkat itu sudah cukup menarik untuk emiten ini. Nah sekarang untuk lebih detail, saya selalu menggunakan kertas kerja saya sendiri ya teman-teman untuk mempertimbangkan bagaimana sih sebenarnya historis dan juga pencapaian dari suatu emiten. Nah untuk Dimas sendiri ini tadi, dia mencatatkan laba 1,33 triliun ya tahun 2024. Nah kalau kita lihat secara grafik untuk lebih jelasnya, laba 1,3 triliun ini menurut saya sudah sangat bagus ya. Kalau kita bandingkan dari kurang lebih 6 tahun terakhir, ya kurang lebih sama lah ya. Ya memang tidak sangat signifikan ya pertumbuhannya. Artinya laba tahun 2020 saja ini masih lebih tinggi dari tahun 2024. Tapi yang jelas untuk emiten ini ya masih tetap menghasilkan laba ya teman-teman. Jadi menurut saya cukup menarik. Dan kemudian dari sisi ekuitas mencapai 7,2 triliun ya. Dari sebelumnya di tahun 2023 hanya mencapai 5 triliun. Artinya ini ada peningkatan 22%, ya, cukup fantastis. By the way teman-teman, untuk laba tadi dia meningkat 10% ya dari periode tahun sebelumnya ya, lumayan signifikan ya sebenarnya kalau kita bandingkan dari periode-periode sebelumnya. Nah kemudian untuk earning per share-nya ini terlihat jelas ya, sudah menyamai earning per share di tahun 2020 mencapai angka 28 per sahamnya ya. Kemudian untuk jumlah utang memang terlihat meningkat di sini dari yang sebelumnya ya berada di kisaran 800-an miliar ya, ini sekarang meningkat menjadi 1 triliun. Ada peningkatan kurang lebih 200-an miliar. Dan tentunya untuk penambahan kas ya cukup signifikan karena sebelumnya dia tidak membagikan dividen ya teman-teman ya. Kalau tidak salah hanya dividen interim ya yang dibagikan oleh emiten ini tahun 2023. Sehingga kalau kita lihat di sini dari sisi ekuitasnya dia kembali melonjak, sehingga terlihat di sini ada kurva U ya dari grafiknya. Utangnya juga meningkat dan tentunya posisi kasnya juga di sini meningkat ya karena tidak ada pembagian dividen saya rasa untuk pengaruhnya. Ini juga untuk penambahan yang terjadi tahun 2024 karena murni tidak ada pembagian dividen, sehingga otomatis penambahan kasnya lebih besar ya. Ya overall sih cukup menarik. Nah sekarang proyeksinya seperti apa? Untuk harga sekarang pada saat saya membuat video ini berada di harga, saya lihat grafiknya di angka 136 ya. Pada saat saya membuat video ini di angka 136. Jadi langsung saja kalau 136 ya berarti di harga sekarang itu dia MOS-nya itu cukup bagus ya, 36%. Dan untuk harga yang mungkin bisa diraih kombinasi PBV dan PER sesuai dengan harga fundamental sekarang, nah itu kurang lebih harusnya di angka 200-an ya untuk harga sahamnya per lembar. Dan kemudian kalau kita lihat harga wajarnya dengan merata-ratakan PBV dan PER secara historis dari 6 tahun terakhir dari tahun 2018 ya. Artinya di sini PBV wajarnya 1 dan PER-nya 10. Sehingga sekarang
dengan kondisi fundamental di tahun 2024 saja dia masih berada di kisaran 0,9 untuk PBV dan pair-nya berada di angka 4,9, masih under value ya pastinya teman-teman. Nah, sehingga dengan harga sekarang 136 kita misalnya menginvestasikan uang kita, ya proyeksi kenaikannya bisa mencapai 56% atau hal bigger ya. Lebih tinggi lagi kalau misalnya kita melihat harga wajar yang mungkin di area emiten ini. Tapi ini tetap balik ya ke teman-teman, disclaimer on ya teman-teman. Nah, kemudian untuk sisi teknikal ya, grafik ya, di sini saya coba lihat untuk Dimas ini. Sebenarnya ini juga cukup menarik ya menurut saya teman-teman ya. Walaupun memang secara teknikal sih tidak bisa dipastikan benar, tapi ini juga bisa kita gunakan sebagai acuan untuk masuk di harga berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, kalau di harga sekarang sih di harga 130 saja ya. 130 ini sepertinya menjadi titik support ya. Oke, 130 atau 131 nih menjadi titik support menurut saya kalau kita tarik grafik bulanan maksud saya. Nah, di sini grafik bulanannya kalau secara teknikal sih ya kemungkinan besar angka 130 ini menjadi titik support kuatnya ya. Karena di sini memang ada pemantulan, dan kalau secara monthly grafiknya juga masih hijau ya. Ya dipertahankan sih harusnya di tahun maksud saya periode bulan Maret 2025 ini ya bagusnya sih dia dipertahankan candle hijau ya kalau secara teknikal. Tapi kalau volumenya sih sangat kecil ya teman-teman. Dia tidak parah sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara daily harian, di sini terlihat nih ada beberapa gap yang ya kemungkinan besar harus ditutup ya kalau secara teknikal ya teman-teman. Tapi ya mungkin saja memang akan ditutup dalam waktu periode yang sangat lama gitu ya. Artinya di sini ada gap kalau saya tidak salah nih di kurang lebih angka 217 ya. Jadi menurut saya sih sama ya dengan prediksi tadi ya di secara fundamental. Ini juga kisaran harga 213 untuk fundamentalnya, harga yang wajar gitu ya. Jadi di sini memang ada gap nih teman-teman di range harga 217. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada gap kurang lebih range harga 211 212 ya ke angka kurang lebih 220-an. Ya secara teknikal sih ini ditutup ya nanti suatu saat di masa depan ya, berarti harus periode long term gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya tidak salah juga di sini juga ada gap nih teman-teman di harga, kalau tidak salah ini di 260-an ya, 260-an juga ada gap atas ya. Tentunya sih harapannya ini bisa ditutup juga ya, kalau secara teknikal sih ya ditutup gitu ya teman-teman, artinya harganya akan menuju ke sana. Nah, kita kembali lagi ke grafik secara bulanan ya, biar lebih gampang dilihat teman-teman. Nah, di sini tadi ada gap, dan juga di sini ada gap. Nah, berarti otomatis secara teknikal harganya akan menuju ke sana kalau memang nanti tetap dibarengi dengan pencapaian kinerja yang tetap signifikan ya teman-teman ya. Dari sisi kenaikan ekuitas dan juga laba sih, saya rasa sih emiten ini punya potensi ke depannya. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten Dimas. Kalau teman-teman ada komentar, boleh komen di kolom komen, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini memberikan informasi mengenai dunia saham. Terima kasih.